Udah lama nggak yuk? Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya selaku Direktur 2 Koordinasi dan Supervisi KPK menyampaikan bahwa kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Baris Krim Polri dalam menangani perkara ini. Intinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6 bahwa tugas KPK adalah terkait dengan bidang koordinasi dan supervisi, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Baris Krim. Nah, tentu saja kami dalam penanganan perkara ini adalah masih dalam taraf koordinasi. Kemudian juga ada transparansi, kami apresiasi dan akan mendukung terus apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Baris Krim. Kan misalkan apabila ada terjadi tukar-menukar informasi. Jadi intinya kami tetap mengedepankan sinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian. Kalau boleh dijabarkan sebenarnya skupnya supervisinya bagian apa aja sih Pak? Apakah hanya terkait dengan penanganan kasus korupsinya aja atau ada juga sisi perlindungan supaya tidak ada intervensi? Karena kan kita tahu Pak Firly ini kan juga backgroundnya dari Polri, supaya nggak ada intervensi dari luar terkait dengan posisi Pak Firly yang saat ini sedang diperiksa. Skupnya atau supervisinya di bagian Jadi saya tegaskan kembali ya, bahwa ini adalah dalam rangka koordinasi. Ini belum dalam taraf supervisi. Karena sesuai dengan Perpres nomor 1 tahun 2021 tentang supervisi belum sampai ke sana. Terus kemudian sesuai dengan tupoksi dari kami, ini masih dalam tahap koordinasi. Akan dioptimalkan nanti dalam pelaksanaan koordinasi. Demikian. Tidak ada kaitan. Jadi tetap sesuai dengan tupoksi kami hanya koordinasi dalam penanganan perkara. Masuk dalam itu Pak, berdiskusi dengan tim Polda Metro Jaya kan Pak, bersama mereka. Bentuknya masih koordinasi. Jadi belum sampai mengarah ke masalah teknis dulu. Pak, ketika naik ke supervisi, apakah ada kemungkinan kasusnya diambil alih oleh KPK? Makanya kita optimalkan dalam taraf koordinasi. Kalau dalam taraf koordinasi selesai karena perkara ini tidak ada kendala sama sekali. Kalau di Polda Metro Jaya sendiri nanti prosesnya menunggu koordinasi dan supervisi KPK selesai atau kalau di Polda Metro sendiri proses penyidikannya nanti menunggu dari koordinasi dan supervisi di KPK atau gimana? Atau memang bisa dilakukan gelar perkara sebelum proses? Jadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Orwil 2 Korsum KPK disampaikan bahwa saya ulangi bahwa sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Orwil 2 Korsum KPK bahwa agenda pada pagi hari ini dari Deputi Korsum KPK dan penyidik gabungan di Treskrim Khusus Polda Metro Jaya dan di Tipikor Baris Krim Polri hadir di sini dari Wadid Tipikor Baris Krim Polri bahwa
terkait dengan tindak lanjut dari pengajuan permohonan supervisi penanganan perkara Akbo yang saat ini sedang dilakukan oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Ditipikor Barreskrim Polri. Sebagai langkah awal untuk menuju ke sana, pagi ini dilakukan rapat koordinasi dan dengar pendapat antara penyidik dengan Kedeputian Korsum KPK RI. Dan beberapa hal telah dibicarakan, disampaikan, di mana dalam proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung masih belum ditemukan kendala maupun hambatan yang berarti dengan penyidikan yang saat ini sedang berlangsung, sehingga kemudian disepakati untuk mengedepankan, menguatkan fungsi koordinasinya. Jadi belum sampai ke tahap supervisinya, tapi penguatan fungsi koordinasinya. Terkait dengan apa? Terkait dengan dari Kedeputian Korsum KPK RI memberikan dukungan terkait dengan menukar informasi, yang kemudian terkait juga dengan transparansi dan perbantuan lainnya terkait dengan dukungan Kedeputian Korsum KPK RI terhadap penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh penyidik gabungan Ditreskrim Khusus Polda Metro Jaya dan Ditipikor Barreskrim Polri. Saya kira itu. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan di awal bahwa kami penyidik mengirimkan surat ke pimpinan KPK RI untuk menugaskan Deputi Korsum KPK RI untuk melakukan supervisi penanganan perkara Akbo. Ini adalah sebagai bentuk transparansi penyidikan yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik. Nah, tadi dari hasil rapat koordinasi dan dengan pendapat pagi ini telah banyak hal dibicarakan gitu ya, terkait dengan perjalanan sidik yang sedang kita lakukan, kendala atau hambatan yang ditemukan, dan sudah kami sampaikan semua bahwa sampai saat ini kendala maupun hambatan yang berarti belum kita temukan selama proses penyidikan berlangsung. Dan juga tadi kami sampaikan bahwa dalam perjalanan sidik ini kami juga sudah banyak bekerja sama gitu ya, sudah banyak disupport dari teman-teman KPK terkait dengan beberapa turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang saat ini dikuasai oleh KPK RI dalam proses penyitaan seperti itu. Dan beberapa dokumen lainnya alhamdulillah tidak ada hambatan ataupun kendala yang berarti gitu ya. Jadi semua untuk penyidikan sampai saat ini masih berjalan dengan baik seperti itu. Jadi sehingga kemudian disepakati akan mengoptimalkan fungsi koordinasi terkait dengan disampaikan perbantuan tukar menukar informasi, perbantuan lainnya terkait dengan dukungan dalam proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Tadi dikatakan bahwa tidak ada kendala berarti dalam proses penyidikan ini. Lalu kapan dilakukan gelar perkara untuk kemarin sudah saya sampaikan bahwa penyidik saat ini sedang melakukan konsultasi dan analisa evaluasi terhadap perjalanan sidik yang sudah berlangsung mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan kemarin gitu ya. Saat ini proses konsultasi maupun aneks sedang kita lakukan untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan berikutnya. Nanti kita pasti akan update kepada rekan-rekan sekalian. Ada waktu tertentu nanti kita tunggu ya. Pasti kita update dan kami jamin penyidik tetap profesional, transparan dan akuntabel dan bebas dari segala bentuk tekanan, paksaan maupun intimidasi apapun juga. Dan KPK serta Polri solid dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu lagi Pak. Jadi pada intinya bahwa seluruh kegiatan penyidik ya di tahap penyidikan ini untuk mencari, mengumpulkan bukti dan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya, itu dalam rangka tadi membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Jadi mulai dari pemeriksaan saksi, para ahli, penyitaan maupun penggeledahan yang kita lakukan, semuanya itu dalam rangka itu. Jadi mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Kita akan update berikutnya. Pak, selain dokumen syarat LHKPN, ada dokumen lainnya yang kita KPK? Selain ini syarat dari LHKPN, dokumen LHKPN, apakah ada dokumen lain yang diminta ke KPK? Jadi beberapa dokumen ataupun surat
dari penetapan izin khusus penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian kita koordinasikan dengan pihak KPK dan telah diserahkan dan kemudian dilakukan penyitaan oleh tim penyidik untuk kepentingan penyidikan. Ya, beberapa dokumen belum bisa kami sampaikan di sini karena ini terkait dengan materi penyidikan. Nanti berikutnya akan kita update. Ya. Pak Ade, penegasan kan tadi juga sebenarnya sudah ditanya ke Pak Deputi, apakah juga koordinasi hari ini berkaitan untuk antisipasi adanya intervensi dari petinggi-petinggi Polri misalnya, karena kita tahu waktu itu juga jenderal juga kan di Polri. Apakah itu sama? Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa penyidik menjamin bahwa penyidikan yang dilakukan sampai dengan saat ini terus berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari tekanan, intimidasi maupun paksaan apapun juga. Jadi tidak ada kendala, hambatan yang berarti sampai dengan saat ini. Dan KPK serta Polri solid dalam pemberantasan tidak pidana korupsi. Terima kasih. Pak, satu lagi waktu itu soal kunci mobil, Pak Firly mengakui bahwa ada kunci mobil yang disita oleh penyidik di Kertanegara Pakar. Itu kunci mobilnya kalau dia tahu Pak, mobil apa dan kapan disita? Pak Firly mengakui ada kunci mobil keyless yang disita di Kertanegara Pakar. Jadi sekali lagi bahwa semua yang kita lakukan terkait dengan penyitaan, penggeledahan yang sudah dilakukan oleh penyidik, semuanya dalam rangka tadi mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan begitu membuat orang tidak terjadi. Ya. Jadi terkait dengan materi penyidikan, mohon maaf kami belum bisa membuka panjang lebar, namun yang jelas penyidik akan transparan, profesional, akuntabel dalam melakukan penyidikan, bukan tidak dalam korupsi yang terjadi. Terima kasih. Ya. Rekan-rekan ya, kalau untuk jenis mobilnya Pak. Rekan-rekan cukup ya, kalau masalah teknis nanti ya tidak boleh disampaikan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih teman-teman dukung kami dari KPK, Polda Metro Jaya dan Barreskrim dalam menuntaskan perkara ini. Terima kasih. Aiman besok ya Pak Ade. Pak Ade, tetap Pak Ade.